Halo, ini di sini dengan Mas siapa dan dari Ya, mana? saya perkenalkan, saya Wanda dari jurusan Teknik Mesin. Oke, di sini saya mau nanya nih Mas. Mas tahu nggak sejarah Pancasila itu kayak gimana? Wah, kebetulan belum tahu saya, Pak. Oh, oke deh. Tapi setahu saya itu terbentuk pas sidang BPUPKI sama kayak ada panitia 9 apa gimana gitu, saya nggak tahu. Oke Mas, kalau gitu nanti kita lihat aja video selanjutnya ya. Film dokudrama Pancasila, Cita-Cita dan Realita yang dirilis tahun 2016 membawa kita kembali ke momen paling krusial dalam sejarah Indonesia ketika para pendiri bangsa duduk bersama untuk menjawab satu pertanyaan besar. Di atas nilai apa negara ini akan berdiri? Film ini menampilkan format dokudrama perpaduan rekonstruksi dramatik dan narasi sejarah yang mengisahkan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah penduduk Jepang pada 29 April 1945. Beranggotakan 62 tokoh Indonesia dan diketuai oleh Dr. KRT Rajinman Widyodiningrat. BPUPKI mengemban tugas merancang dasar negara dan Undang-Undang Dasar bagi Indonesia Merdeka. Sidang pertama berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah perdebatan bersejarah itu dimulai. 3 tokoh tampil secara berurutan menyampaikan gagasan mereka tentang dasar negara. Saudara-saudara yang terhormat, sebagai putra bangsa yang mencintai tanah air ini, saya mengusulkan 5 asas yang saya kira dapat menjadi pondasi negara kita. Yang pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. 5 asas ini lahir dari jiwa dan semangat peradaban Nusantara yang telah berusia ribuan tahun. Usulan Yamin disambut dengan penuh perhatian, namun perdebatan belum usai. 2 hari kemudian, pada 31 Mei 1945, giliran Profesor Dr. Supomo yang memberikan pandangannya, menawarkan perspektif yang berbeda namun tak kalah dalam. Negara yang akan kita dirikan haruslah negara yang bersatu dengan rakyatnya, bukan negara yang memisahkan diri dari individu, bukan pula negara yang berpihak pada golongan tertentu. Saya menekankan pentingnya paham integralistik, negara sebagai satu kesatuan organis yang hidup bersama rakyat dalam semangat gotong royong dan kekeluargaan. Itulah jiwa asli masyarakat Indonesia yang harus kita jaga. Film ini menggambarkan suasana sidang yang penuh ketegangan intelektual. Para anggota BPUPKI menyimak setiap kata dengan seksama. Dan tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu. Pada tanggal 1 Juni 1945, I.R. Soekarno berdiri di hadapan sidang dan menyampaikan pidato yang kelak mengubah sejarah Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya telah mendengar dan merenungkan berbagai usulan. Kini izinkanlah saya menyampaikan 5 prinsip yang saya sebut Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internalisasisme atau keprimanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita tidak suka angka 5, dapat kita peras menjadi trisila sosialisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Bahkan dapat kita peras lagi menjadi 1, gotong royong. Itulah jiwa Indonesia sejati. Merdeka! Pidato Soekarno disambut tepuk tangan meriah. Tanggal 1 Juni 1945 kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Film ini menampilkan momen-momen tersebut secara dramatis. Kamera mengabadikan wajah-wajah para tokoh yang menyadari bahwa sesuatu yang besar baru saja terjadi. Setelah sidang pertama, dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Yamin, Supomo, Ki Bagus Hadikusumo, dan 4 tokoh lainnya. Mereka bersidang pada 22 Juni 1945 dan menghasilkan dokumen penting yang dikenal sebagai Piagam Jakarta, yaitu rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang memuat rumusan Pancasila dengan satu kalimat krusial pada sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Film ini menggambarkan betapa alotnya proses negosiasi di Panitia 9. Ada ketenggangan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis sekuler. Namun semangat persatuan selalu hadir sebagai jembatan. Sidang kedua BPUPKI pada Juli 1945 kemudian membahas rancangan Undang-Undang Dasar secara menyeluruh berdasarkan Piagam Jakarta. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan,
pada 18 Agustus 1945, PPKI, penerus BPUPKI, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat yang sama, kalimat tentang syariat Islam dalam sila pertama Piagam Jakarta itu dihapus, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa sebagai keputusan besar demi menjaga persatuan seluruh elemen bangsa yang beragam. Film Pancasila, Cita-Cita dan Realita tidak berhenti di 1945. Ia mengajukan pertanyaan yang justru paling relevan untuk kita hari ini. Sejauh mana nilai-nilai Pancasila yang diperjuangkan dengan begitu seriusnya oleh para pendiri bangsa telah benar-benar kita wujudkan dalam kehidupan berbangsa? Antara cita-cita dan realita, masihkah jaraknya terlalu jauh? Dokudrama ini mengingatkan kita bahwa Pancasila bukan warisan yang datang begitu saja. Ia adalah buah dari perdebatan panjang, kompromi yang dewasa, dan semangat yang tulus untuk mencari titik temu di tengah keberagaman. Yamin, Supomo, dan Soekarno mewakili 3 cara berpikir yang berbeda. Namun mereka semua bermuara pada satu tujuan yang sama. Indonesia yang bersatu, berdaulat, dan bermartabat. Inilah yang diajarkan oleh Pancasila, Cita-Cita dan Realita, bahwa menjaga Pancasila bukan hanya tugas sejarah, melainkan tanggung jawab kita semua hari ini dan selamanya. Salam Pancasila! Antara kelompok Islam dan kelompok nasionalisme sekuler, namun semangat persatuan selalu hadir. Film dokudrama Pancasila, Cita-Cita dan Realita yang dirilis tahun 2016 membawa kita kembali ke momen paling krusial. Pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri tentang dasar negara.